karena aku sering nonton para pencari Tuhan. Ya. Ya, aku ngefans banget sih. Thank Oke, you, Om. terima kasih. Terima kasih, Wiwin. Semoga bermanfaat ya. Ya, Ya. sehat selalu, Om. Sama-sama, makasih. Sama jangan lupa napas. Kalau dari aku sih, kalau kita grogi kadang suka nggak inget napas tuh. Jadi jangan lupa untuk tarik napas, terus langsung buang. Kalau perlu kalian langsung teriakin yang kenceng gitu. Pasti kamu langsung jadi rileks. Karena kalau kita pernapasan teratur kan pikiran juga jadi rileks ya, Om. Ya, asal Jadi napasnya Betari, asal nafasnya nggak ditarik sama perusahaan leasing. Takutnya nggak balik lagi. Iya. Tapi kan kalau tarik napas pada saat kita live atau kita di depan audiens itu mungkin gimana ya? Narik napas yang dalamnya gitu kan, takut ketahuan juga kan? Nah itu kalau itu Om Jarwo yang pernah kayaknya pengalaman. Nah, kalau saya itu salah satu kuncinya itu tadi mengajak audiens untuk berinteraktif gitu. Atau kita ajak ngobrol, ajak kita maju misalnya, apa aja kita tanya untuk supaya semuanya bisa terkendali gitu. Ya semua orang kan punya berbagai macam cara untuk bagaimana untuk bisa kembali fokus dan nggak blank lagi. Semuanya punya cara masing-masing gitu. Kalau memang itu yang terbaik, lakukan. Pokoknya yang penting kita percaya diri, itu yang paling penting. Jangan sampai audiens itu terlihat kita ini pas blank itu jadi gugup. Nah, improvisasi itu paling penting. Makanya jokes-jokes itu penting banget. Baik itu pejabat, apalagi MC, apalagi kamu suka nge-MC acara endorse segala macam begitu. Jokes itu paling penting. Kamu cari jokes-jokes persiapan untuk supaya nanti misal kamu blank, nah kamu bisa ngeluarin jurus jokes itu sesuai atau terkait dengan acara yang kamu bawakan itu, ya. Itu peluru namanya. Kalau dalam dunia laut itu peluru, persiapan. Seandainya gua nanti misal blank, udah siap nih pelurunya nih, supaya nanti gua nggak bingung di atas panggung. Itu Wiwin. Oke, Om. Thank you. Ya. Oke, next siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang punya masalah? Mungkin masalah. Betari. Om. Ini Universitas Raharja bukannya punya Bang Jaja, bukan ya? Bukan, Om. Oh, bukan. Kebetulan Zoom meeting ini juga dihadiri sama Pak Rektor dari Universitas Raharja, Om. Luar biasa. Namanya Assalamualaikum. Pak Untung Raharja. Pak Untung, alhamdulillah, terima kasih Pak Untung. Selamat malam, assalamualaikum. Tapi Pak Untungnya. Waalaikumsalam. Untung disautin. Selamat malam Pak Untung. Ya, tapi saya bukan rektornya. Lah, kok ganti? Siapa? Ya, Pak Abbas yang rektornya. Ini Pak Untung siapanya? Saya cuma dosennya si Betari. Merendah itu Om. Om Jarum biasa Om. Ini dia, iya, Pak Untung nih masih muda ya? Udah jadi rektor ya? Udah baru umur 57. Mungkin Alfi bantu jelasin kali ya. Di sini Pak Untung Raharja itu adalah ketua yayasan dari Universitas Raharja, Pak. Oke. Jadi untuk Pak Rektornya Bapak P.O. Abbas Sunaria. Oke. Ketua yayasan, oke. Maksud aku gitu, Om. Oke. Pak Untung Raharja. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Kayaknya pada nggak punya masalah ya, Om. Kalau nggak punya masalah kita. Ya, alhamdulillah. Yuk mau nanya boleh nggak? Boleh. Oke. Perkenalkan dulu sebelumnya. Manggilnya apa nih Om? Berarti ya? Om, boleh. Oke. Ya Om Jarwo, perkenalkan aku Vio. Biasanya dipanggil Cili ya. Kalau di kelas atau di kampus. Dari Universitas Raharja juga. Pedas ya? Iya, pedas. Insya Allah.
Ya, jadi mau tanya, kalau tadi kan Om Jarwo udah bilang kalau kita blank atau lupa, itu bisa ajak audiens untuk interaksi sama kita kan ya. Nah, kalau misalnya si audiens nggak tektok balik sama kita, apa yang kita harus lakukan gitu Om? Jokesnya nggak masuk gitu ke audiens. Cari Seperti lagi jokes yang lain cari lagi ya, sampai sampai dapat. ketemu. Oke, Jadi sampai ketemu. kita harus persiapkan begitu banyak jokes kalau bisa. Jangan 1, 2, atau 3. Kalau bisa siapin jokes itu 10 atau 20. Kalau nggak dapat juga jokesnya, ambil jok mobil. Apa aja. Jangan dong. Jadi kita Sabar ya, Cil. Iya. persiapan itu sangat penting sekali gitu. Sebelum kita perang, tentu kita butuh yang namanya semacam logistik ya, bukan logistik makanan, dalam arti logistik untuk bagaimana supaya kita itu sampai jokes-jokesnya. Kalau satu jokes nggak kena, coba jokes yang lain. Nggak kena juga, coba jokes yang lain lagi. Jadi kita harus punya plan A, plan B, dan plan C. Itu, Vio. Oke. Ternyata Vio bukan cuma di percintaan ya, ngejokes juga ditolak. Iya. Sebelah tangan pun kamu pun. Aduh, iya nih percintaan gimana nih Om? Nah tuh Om. Tipsnya kalau ditolak dari percintaan gimana tuh Om? Iya Om. Ditolak, masa nggak mungkin lah. Seorang Marviola Hardini, namanya udah cakep, udah keren. Orangnya juga saya lihat cantik. Saya pikir bagaimana supaya memang kamu udah berapa kali nembak cowok terus nggak diterima? Masya Allah. Adalah pokoknya Om. Terus kalau kata si cowoknya nih ya Om, kan kita lagi alhamdulillah lagi perkuliahan S2 nih. Nah, si cowok ini tuh kebanyakan minder Om. Dengan pendidikan perempuan yang agak lebih dari dia mungkin ya. Nah, itu gimana tuh Om? Ya, gini. Seperti anak saya itu perempuan S2, tapi cowok suaminya S1, tapi bisa itu. Tergantung dari bagaimana sikap kita. Ya, kamunya juga saling memahami lah begitu, bahwa kamu juga walaupun lagi menuntut pendidikan S2, jangan merasa bahwa kamu lebih tinggi juga dari dia dari segi pendidikan. Kemudian juga laki-laki itu juga harus paham juga bahwa gua walaupun pendidikannya di bawah calon gua ini nggak masalah sih. Yang penting bagaimana saling memahami, itu aja sih. Soalnya kan hegemoni wanita tuh kadang-kadang suka muncul. Pendidikannya lebih tinggi daripada si cowok, kemudian merasa gimana ya, bahwa dia lebih hebat segala macam begitu. Nah, itu yang harus kamu kalahkan dalam diri kamu itu, bahwa walaupun pendidikan gue lebih tinggi dari dia, tapi gue tetap sejajar sama dia gitu. Mantap, thank you Om. Iya. Ayo guys, siapa lagi yang mau Sama-sama. Semoga bisa menemukan yang kalau nggak ada S1, S3 kan ada. Iya, benar juga Om. Mantap, kita cari yang S3. Kalau nggak ada di Indonesia, yang luar negeri kamu? Oh, ada S11 Samsung ada. Oh, S11. Siap. Vio ini spesialisnya orang India, Om. Oh. Kok lebih tahu temennya daripada ini? Spesialis yang orang India. Iya. Emang kelebihan orang India itu apa sih? Masya Allah. Pengen tahu, Vio? Gimana nih jawab? Brewokan Om. Oh iya siap, brewokan ya. India orang Dadanya India berbulu ya. Teknologi. Pinter-pinter ya. Iya banyaknya sih gitu ya, tapi nggak tahu deh kalau aslinya. Orang kita juga banyak yang pinter kok. Pinter ngemodus Om. Nah, Ini Imam Ma'ruf ini kayaknya pinter juga nih, kelihatan nampak. Wah, thank you Om. Kelihatannya aja itu. iya Om. Iya Om, pinter Om. Kak Imam Kelihatannya pinter. aja Om.
Imam udah punya calon. Masih di jalan, Om. Ntar ketemu insya Allah. Itu Viola lagi nunggu di jalan itu. Astagfirullah. Boleh nambah nggak, Om? Boleh yang masalahnya Vio tadi. Apa? Boleh ngasih pendapat gitu. Oh, jangan Silakan. nambahin. Sharing. Silakan. Ya kayaknya kasusnya Vio gitu kan. Yang cowoknya minder nih karena misalnya Vio S2 gitu kan karena pendidikan. Nah, kalau misalnya kalau dari posisi cowok nih, Om, untuk menambah keyakinan itu bisa dari orang tuanya si cewek sih, Om. Jadi sebagian besar keraguan si cowok itu karena yang ceweknya S2 mungkin karena takut khawatir dianggap remeh sama orang tuanya si cewek juga sih. Jadi untuk meningkatkan keyakinan si cowok mungkin ada bantuan dari pihak cewek itu orang tuanya gitu. Gitu sih, Om. Untuk menambahkan kekuatan gitu. Iya. Kayak Om kan nggak masalah gitu kan kalau misalnya si cowoknya S1 kemudian anaknya Om S2 gitu kan ataupun kebalikannya gitu kan. Nah, karena itu kan dari sisi Om udah menjelaskan bahwa saya nggak kenapa-napa nih, misalnya nggak apa-apa nih dari status pendidikan kayak gitu. Iya. Gitu sih, Om. Iya. Ya, si cowok bisa aja membuktikan ke orang tuanya. Betul. Bahwa saya walaupun S1, tapi saya gajinya bisa lebih gede loh dari S2 kan gitu, bisa. Betul. Kadang Om kasih tips supaya kita misalkan untuk para cowok nih ya bisa diterima sama para calon mertua gitu. Apakah kita harus bawa martabak kalau main ke rumahnya atau gimana, Om? Silahkan. Ya, selain martabak apa lah gitu. Sebenarnya kepercayaan diri itu yang paling penting harus dibawa. Bagaimana kita komunikasinya bagus kepada calon mertua, kemudian apa yang disukai, kemudian sikap kita, attitude itu paling penting dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi adab paling nomor 1, ilmu nomor 2. Kalau saya seperti itu. Kalau dia punya adab bagus, selesai urusan, pokoknya lancar. Nah, itu yang paling penting, bahwa membawa diri kita. Bagaimana supaya calon mertua itu dengan pandangan pertama, dia udah simpati kepada kita. Itu. Jadi kesan pertama harus bagus ya, Om ya? Nah, kesan pertama itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa kamu juga mampu menghidupkan anak Bapak nanti. Saya sekarang udah kerja. Di mana? Dosen. Di mana? Universitas Raharja. Wah, gaji saya tahu nggak berapa, Om? 1 bulan itu 20 juta. Aduh. Amin. Jadi kita yakinkan bagaimana supaya calon mertua itu bisa menerima kita. Nggak semuanya kok dihitung dengan semua apapun dengan materi. Ada hal-hal yang bagaimana kita bisa menjaga anak dari calon mertua itu dengan baik, punya rasa tanggung jawab. Itu aja sih yang perlu yang dipersiapkan lah, diungkapin gitu nantinya. Gitu, Wiwin dan Imam. Pak Untung punya masalah dengan orang mertua, Pak Untung? Pak Untung bisa dong kasih sharing yang udah pengalaman juga kan dalam dunia percintaan, dalam dunia usaha. Saya selalu kasih sharing, tapi sharing materi pelajaran doang, bukan materi percintaan, Pak. Pak Untung pernah dong dulu kan punya pacar gitu ya, ditolak berapa kali, akhirnya berhasil. Ada nggak kiat-kiatnya tuh, Pak? Apakah tingkat pendidikan itu sangat menentukan untuk sebuah perjodohan gitu? Menurut Pak Untung seperti apa, Pak? Menurut saya pendidikan nggak jadi persoalan ya di dalam percintaan. Lebih tinggi kita menempuh pendidikan akan sebenarnya kalau akhirnya benar-benar jadian menjadi rumah tangga yang lebih baik, karena pendidikan yang lebih tinggi adalah dasar untuk membangun keluarga yang lebih sejahtera, termasuk
kebutuhan keluarga, termasuk mendidik anak dan sebagainya. Jadi kalau percintaan itu memang bersemi dengan benar, pendidikan itu merupakan bumbu yang terbaik gitu loh. Oh, tok. Luar biasa. Luar biasa, Pak Untung. Itu Keren kan? sebagai bumbu. Iya. Sebagai Bumbu bumbu. dapur. Ya. Oh ya guys. Kalau memang nggak jodoh kan nggak bisa dipaksa. Ya. Ya, betul. Iya, oh ya guys, for your information nih ya, aku baca-baca di berita, ternyata Om Jarwo Kuat ini kan komedian senior ya. Beliau juga pernah jadi juri dari Suca ya Om? Apa masih sampai sekarang masih jadi juri? Ya karena acara udah nggak jadi juri lagi. Berarti pernah menjadi juri Suca. Nah, uniknya yang aku baca di artikel, Om Jarwo ini adalah juri yang paling sering diisengin sama juri-juri Suca yang lain karena kepolosannya. Itu gimana Om? Bisa diceritain nggak kira-kira? Ya nggak masalah. Itu kan dalam arti sepanjang saya dibayar. Jadi gini, kita itu sebagai penghibur, totalitas itu sangat penting ya. Itu prinsip bagi saya sebagai penghibur. Totalitas, ikhlas, itu kuncinya dua. Benar. Itu. Jadi kalau kita total dan ikhlas kita dalam pekerjaan kita ya, apapun. Betul. Dan pastinya harus ngerjainnya pakai passion ya Om. Betul sekali. Dan jangan lupa pakai baju juga, celana ya. Oh ya, iya benar. Ya. Ya. Kalau Tufail, ada pertanyaan nggak? Tufail, Raffi, udah makan belum? Iya Pak. Kayaknya dia belum makan Om. Nah, mau nanya nih kayaknya. Ya. Nanya deh. Ya. Kan Om pelawak senior nih Om. Itu pernah, misalkan sama lawan mainnya pernah baper nggak sama lawan main? Terus cara untuk bisa ditenangin lagi itu gimana ya Om? Mungkin sama waktu sama Bu Jalal kali Om, baper nggak? Enggak. Kalau saya orangnya ikhlas sih, ikhlas dalam bermain gitu ya. Jadi nggak ada ganjalan dalam hati saya. Mau diapain, sepanjang itu bisa menghibur penonton, ayo silakan. Tapi setelah kita di luar panggung, nah tetap adab harus kita pakai lagi. Saling hormat, menghormati, saling harga, menghargai, itu tetap harus ada. Kalau di panggung, lu mau ngapain aja, terserah, lu mau katain gua apa, terserah. Yang penting itu tetap menjaga, koridor-koridornya tentu harus ada dong dalam berkomedi itu. Nah, kalau misalnya di luar batas, ya udah, itu udah resiko. Gitu. Nanti yang menilai itu adalah penonton. Satu lagi deh Om. Apa? Om, kan Om itu kan pernah masuk kayak ajang yang dulu pelawak itu apa ya? Suca. Bukan. Apa? Yang zaman dulu lagi, Zaman dulu. Iya, yang zamannya Denny Cagur gitu-gitu loh. Oh ya, terus kenapa? Nah, itu kan ada ajangnya tuh, ajang buat API. Nah, iya API. Nah, kalau sekarang pelawak. Kalau sekarang kan kayak saya lihat-lihat nggak ada tuh ya Om ya. Iya. Nah, itu kalau saya mau masuk, mau belajar tentang melawak itu caranya gimana ya Om? Nah, tuh Om bisa dibagikan tips-tipsnya, cara stand up komedinya, teknik-tekniknya mungkin ya. Kira-kira gimana tuh Om Jarwo? Tufail berminat jadi pelawak. Iya sih. Dari tampang sih, tampang Mas Indro banget. Ya gini. Sering lihat lawak-lawak, stand up gitu. Iya. Memang ajang-ajang festival atau lomba lawak nggak seperti dulu ya. Sekarang ini lebih orang anak muda itu condong untuk bermain stand up komedi ya. Karena memang lagi naik daun stand up komedi. Sebenarnya stand up komedi itu cuma istilah luar aja, stand up komedi. Padahal dulu
kita udah melakukan itu sebenarnya. Ada lawak tunggal istilahnya. Kemudian satu grup misalnya tampil di panggung, satu orang dulu yang membuka, kemudian prolog, ngelawak sebentar sendiri, kurang lebih 3 menit, baru temannya dipanggil, baru bergabung. Nah, sekarang ini kebetulan saya sebagai Ketua Umum PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi seluruh Indonesia tuh saya menjadi ketua umumnya. Bagaimana di PASKI itu nggak hanya para pelawak aja sebagai anggotanya, juga ada anak stand up, ada penulis komedi, ada sutradara komedi, ada badut, ada sulap komedi, ada penari komedi. Pokoknya semuanya yang berbau komedi itu gabungnya di PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Nah, di situ juga kita bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan orang yang ingin untuk menjadi pelawak. Kalau saya sih percaya bakat itu sekian persen kecil, tapi bagaimana supaya orang itu bisa berhasil, nah itu perlu belajar, kemudian bergaul, kemudian kita harus bisa menggali sesuatu yang mentah bisa menjadi barang matang untuk dilemparkan ke audiens dan menjadi sebuah hiburan. Nah, sekarang ini memang kita untuk kedepannya kita akan bagaimana supaya PASKI ini bisa membuat sebuah lomba lawak grup ya. Karena udah lama banget lawak grup nggak ada ya, Tufel ya. Iya udah lama banget. Nah, ini Tufel udah kangen juga dengan lawak grup. Nah, insya Allah kita akan munculkan itu, dan kita nanti insya Allah kerjasama dengan TVRI mengadakan lomba lawak tingkat nasional seluruh Indonesia. Nanti akan di masing-masing provinsi akan diadu lomba, dan kita saring beberapa grup untuk tampil di final nanti. Jadi insya Allah sih kedepannya lawak grup akan tumbuh kembali. Dan sebenarnya anak-anak stand up itu udah kangen juga untuk bikin grup lawak juga, mereka sudah mulai bosan kelihatannya stand up. Iya, saya aja sebagai penonton bosan, Om. Jadi kangen dengan komedi-komedi yang zaman dulu seperti itu ya. Zaman dulu, grup. Iya. Insya Allah. Nanti kalau misalnya Tufail untuk belajar komedi, silakan aja hubungin PASKI. Tinggalnya di mana, Tufail? Di Tangerang, Om. Di mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Bisa gabung Dia ngomong makannya Tangerang gitu, Om. Karena memang logatnya orang Tangerang gitu. Iya, PASKI Banten. Ketuanya Narji Cagur itu, Tangerang. Oh, pernah ketemu sih waktu itu. Pernah ketemu. Ya, cuman nggak ngobrol intens, cuma kenalin diri aja. Ya kalau ketemu nanti silakan aja ngobrol lebih intens lagi ya, Tufail. Baik Om. Ya, makasih Tufail. Wah tuh guys, komunikasi, interaksi, jadinya membangun relasi kan. Ayo guys, siapa yang lain dong yang mau tanya-tanya juga gitu. Ini mumpung Om Jarwonya masih ada nih. Nanti kalau Om Jarwonya udah bosen atau ngantuk, Om belum ngantuk kan Om? Om. By the way, Om itu, oh iya silakan siapa? Ini kenalan dulu kali ya. Iya dong, kenalan. Kalau nggak kenalan, tak kenal maka kata sayang. Kenalkan, nama saya Nanda Septiani dari Universitas Raharja. Om mau nanya, tips dan triknya untuk bisa masuk dunia entertain itu gimana ya? Oh. Mau jadi artis. Dunia entertain artis, Nanda. itu lebar ya Om. Jadi artis. Ya, Nanda punya bakat apa? Yang merasa diri Nanda punya bakat apa? Iya, apa passion kamu? Apalagi kan dunia entertain sekarang luas ya Om. Tambah dunianya udah digital juga, jadi semakin luas lagi dunia entertain. Nah sekarang tergantung passionnya kamu. Kamu sukanya apa? Kamu suka make up kah? Atau kamu suka ngobrol sendiri kah? Atau kamu suka ngelawak? Kira-kira apa Nanda? Suka makan, Om. Suka makan Om? Mukbang berarti ya? Mukbang. Suka makan berarti pintar masak ya? Nah, ya enggak juga sih. Enggak juga. Mau makan suka doang, makannya mau aja, ngabisin Om. makanan doang. Masak nggak mau tapi ngabisin doang gitu. Iya. Iya, Nanda suka makan misalnya. Kan sekarang udah dunia digital ya.
Nah, di situ kan banyak media sosial, apa Instagram, apakah TikTok, apakah itu YouTube. Dan manfaatkan itu dengan baik gitu. Nah, dari situ bisa mengembangkan diri kita, bisa percaya diri kita lebih tinggi lagi, kemudian dia bisa mengasah kemampuan kita. Sekarang ini televisi nggak begitu banyak ditonton lagi. Anak remaja itu di kamar anak saya itu TV nggak pernah ditonton. Dia lebih udah HP sama laptop. Seperti kalian semua ini pasti jarang nonton TV. Nah, lewat media sosial bisa, misalnya Nanda hobinya makan, udah bikin konten kuliner misalnya gitu. Atau Misalnya, konten habisin makanan dalam waktu sekian. Habisin 20 kilo ayam. Ya, misalnya menghabiskan 1 ekor sapi dalam 20 menit. Itu. Belum pernah ada loh. Dan kamu juga harus cari nih apa yang belum tren nih di dunia digital sekarang ini gitu. Karena yang belum tren itu tuh pasti akan viral, ya nggak Om? Gitu. Ya, jadi betul. Jangan mainstream, kita harus jadi yang anti mainstream gitu. Benar tuh, habisin 1 ekor sapi dalam 20 menit itu belum pernah ada. Udah, kamu manfaatin deh Nanda dengan baik dunia media sosial. Apakah itu YouTube, Instagram, apa aja, TikTok, yang penting itu sifatnya positif ya. Itu dan bisa kontennya menarik, menghibur, nah udah kreatif lah itu. Oke Om, terima kasih Om. Oke, sama-sama Nanda. Oke Nanda, wah seru ya. Siapa lagi nih guys yang mau tanya? Aku mau tanya dong. Assalamualaikum. Siapa mau tanya? Assalamualaikum. Ya, Viola. Cara awal mulanya kayak main film gitu gimana sih Kak? Kan pasti casting dulu kan. Nah, itu castingnya itu gimana? Coba jawab. Oh. Betari, kamu pengalaman dulu waktu masuk PPT gimana? Castingnya seperti apa? Iya, jadi sharing dulu waktu masuk PPT itu yang pertama sih nggak berharap banyak dan nggak terlalu ambisi juga. Kita datang casting aja, terus kita dikasih skrip nih, kita jadi siapa, terus kita pahami dialognya, ya udah terus kita acting depan kamera, depan ada krunya ya casting, ada orang castingnya. Terus udah itu selesai, udah gitu doang sih sebenarnya. Sebenarnya casting itu kayak kita apa sih namanya, kayak orang kalau ngelamar kerja kan, ini nama saya, umur saya, tinggi saya, pengalaman saya. Casting pun juga sama seperti itu. Jadi lebih kayak profil diri kita, sama setelah itu mereka akan menguji kemampuan acting kita gitu. Dikasih skrip, dikasih skenario, terus kita baca dialognya, terus ya udah kita berakting sesuai karakter di naskah itu gitu. Nanti mereka akan record, dan dari hasil recordnya itu akan sampaikan ke orang PH. Biasanya sih gitu. Kalau keterima nanti kamu akan di-calling, kalau enggak ya kamu jangan putus asa. Bukan berarti kamu jelek kemampuan aktingnya atau gimana, bukan. Karena mungkin kebetulan aja karakter kamu tidak sesuai gitu. Jadi jangan sedih kalau misalkan casting nggak keterima. Aku pun dulu sering banget ikut casting, tapi ditolak tuh udah sering banget. Bahkan sampai yang kayak cuma ke meja security-nya aja pun, yaudah kamu taruh foto aja terus pulang sana gitu dong, juga pernah gitu. Belum sempat memperkenalkan diri pun juga pernah gitu. Yang penting jangan gampang putus asa, terus ya udah berjuang terus. Insya Allah pasti akan ada jalannya. Gitu. Allah kan sudah menetapkan waktu untuk kita ya, maksudnya kapan kita akan berkembangnya gitu, kapan kita akan suksesnya itu Allah sudah menentukan. Intinya jangan menyerah, terus jangan putus asa gitu. Kayak Om Jarwo ini juga wow, udah lama ya Om, bisa dibilang sudah legenda ya, legenda Mas Daniel. Belum, emang saya motor. Motor legenda. Saya masuk dalam dunia hiburan mulai ngelawak tahun 1985. Itu juga awalnya casting kan Om? Enggak, kalau dulu lomba ya.
lomba-lomba lawak, ikut lomba lawak, 1, 2, kemudian semuanya hampir diikut lomba lawak. Itu nggak pernah juara, akhirnya alhamdulillah dengan grup lawak kita itu bisa juara. Dulu saya satu grup namanya Diamor Group sama Komeng, sama Rudi Sipit, sama Mamo, kita berempat dulu. Mulai dari bawah itu lomba lawak, kemudian masuk dalam dunia malam, kita ngelawak di bar, diskotik, di night club di daerah Mangga Besar, segala macam itu. Tengah malam kita menawarkan jasa kita, sampai kita ngomong, udah kalau nggak lucu kita nggak usah dibayar, sampai segitunya kita bagaimana berjuang, bagaimana kita bisa tampil gitu di depan orang banyak. Kita nggak patah semangat, terus kita berusaha. Alhamdulillah sih sampai sekarang bisa bisa ya, nama profesi lawak itu bisa menghidupi saya dan keluarga gitu. Jadi jangan pernah patah semangat. Kayak anak laki-laki saya itu berkali-kali ditolak masuk polisi. Soalnya anak saya mau masuk poluan, jadi makanya ditolak gitu. Yalah, Om kan laki-laki. Oh. Poluan laki-laki. Ini yang salah yang audisiinnya atau omnya? Atau omnya yang salah nih? Yang aku bingung kok anaknya mau aja ya? Apa yang salah anaknya juga nih, Om? Itulah kadang-kadang kita perlu yang kayak jokes-jokes seperti itu, kita perlu gitu supaya nggak jenuh gitu. Jadi kayak gitu, misalnya kayak Wiwin tadi, kayak gitu Wiwin, kita peluru itu harus ada gitu. Ya Viola gitu ya, Viola udah jelas ya dari Betari ya. Iya Pak Jarwo, makasih Pak Jarwo, Kak Betari. Sama. Iya. Ya salam buat Syakir Daulay. Oh. Nggak jadi sama Zahro, nggak jadi. Udah pergi kuliah ke Mesir dia. Udah Iya. ke Mesir. Davidnya sedih. Tak sedih banget. Oke, Betari. Siapa mau lagi? jam 9 ya. Siapa lagi mau tanya? Iya nih. Ayo guys, siapa lagi nih? Om, kalau aku nanya lagi boleh nggak? Nanya apa? Halo? Halo? Ya hilang Om dia. Halo? Wiwin, Iya Om. mau nanya apa? Kalau dari teman-teman nggak ada, boleh ya aku nanya lagi? Ya Om, boleh, nggak apa-apa. tadi itu kan kita memang harus banyak joke ya Om ya. Seperti yang Om lontarkan tadi tuh spontan gitu ya, nggak out of the box gitu. Nah itu kira-kira kita bisa dapetin atau belajar dari mana Om untuk dapat joke yang spontan seperti itu? Itu yang pertama. Pertanyaan yang keduanya, Om kan tadi bercerita bahwa memang dalam karir Om ini pastinya kan tadi dengan dunia malam, dengan pergaulan yang begitu banyak. Nah, Om, cara memfilter supaya kita bisa tetap pergaulannya itu baik gitu ya, dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang aneh-aneh itu seperti apa Om? Sedangkan kan zaman sekarang memang ngeri sekali ya Om ya, kadang banyak juga tuh ada cowok ganteng gitu kan contohnya, nah tiba-tiba pas deket-deket lama-lama ternyata dia cowok jeruk makan jeruk gitu seperti itu. Nah dan banyak hal lagi. Kira-kira menurut Om seperti apa Om? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama tadi untuk jokes-jokesnya ada yang dipersiapkan, ada yang enggak. Yang dipersiapkan yang pertama tadi saya ngomong tadi tuh ya, kita gali apa yang bisa menjadi jokes nantinya. Kemudian ada juga jokes yang spontanitas. Jadi sifatnya situasional yang ada di lokasi acara. Nah, itu gimana pinter-pinter kita aja kalau kita punya feeling komedinya kuat. Nah, biasanya itu bisa membawakan jokes yang spontanitas. Situasinya banyak, jadi mata kita lagi ngomong itu jangan satu arah. Jadi kita bisa berkeliling, bisa move ke kiri, bisa move ke kanan, pandangan kita bisa 180 derajat, melihat
ada sesuatu nggak yang bisa buat kita gali dari apa yang kita lihat. Itu sih. Kemudian yang kedua, seperti ya alhamdulillah saya sudah dari tahun 85 2021 sekarang udah berapa tahun itu ya kira-kira ya 36 tahun ya saya terjun dalam dunia hiburan. Ya alhamdulillah narkoba juga enggak, minum juga enggak, kemudian yang macam-macam juga ya namanya laki-laki pasti ada bandel dikit lah waktu muda dulu ya, enggak seperti yang kecamatan nih, siapa nih namanya nih? Imam, Mas Imam. Iseng. Iya, jadi bagaimana diri kita sendiri aja sih, bagaimana supaya misalnya teman kita narkoba nih, ya udah kita jangan ikut bergaul dengan mereka, ya begitu, jangan pernah nyoba itu apa ya, saya nggak mau sih ngomong yang ini ya. Yang paling balik lagi. Yang penting jangan nyoba aja lah pokoknya. Yang penting jangan pernah nyoba. Kemudian bergaul jangan pulang syuting. Mereka biasanya kalau dulu ya, seperti saya dulu waktu muda juga, misalnya habis ngelawak atau pasti ada yang mau karaoke buat hiburan gitu ya. Sekedar karaoke sih nggak masalah buat nyanyi sebentar 1 jam udah pulang. Tapi kalau hal-hal yang lain kita jangan ikutin gitu. Ya udah misalnya ya dia udah narkoba nih, pasti informasi itu ada, ya udah jangan ikutin gitu. Nah, kalau untuk wanita mungkin dari Betari ada ininya kali ya. Masukan Ya tentang kalau itu. aku sih syuting sih yang pastinya selalu ada yang nemenin, selalu ditemenin orang tua. Jadi udah ada tamengnya lah dari hal-hal yang berbau yang buruk itu gitu. Terus sama balik lagi dari diri kita sendiri. Kalau diri kita emang baik, ya pastinya kita bisa tahu lah mana yang baik mana buruk, jadi bisa filter gitu. Itu aja sih paling gitu. Oke, Kak Wiwin. Oke, thank you Pak Jarwo. Oke. Sama-sama. Nih guys, siapa lagi nih mau nanya satu pertanyaan lagi? Nih buat Om Jarwo. Siapa nih satu lagi? Satu orang lagi yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, aku langsung tutup nih. Aku langsung tutup. Terus nanti kita foto bareng sama mungkin minta kata-kata semangat aja dari Om Jarwo buat kita semua. Gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Selamat malam Pak Jarwo. Selamat malam Betari. Malam. Ya. Iya. Yang pertama saya mau tanya nih sama Betari. Saat ini kan karirnya sudah bagus. Apa yang maksud saya apa yang ingin dicapai setelah ini tuh bagaimana, apa punya keinginan apa yang belum terlaksana gitu. Oh, saya pengen target seperti ini atau bisa tolong ini Ibu pengen dengar dari Betari. Terus yang kedua, Pak Jarwo mohon nanya Pak buat putri saya. Putri saya tuh suka sekali dengan voice over atau dubbing. Itu mungkin ada masukan atau nasihat buat sekarang sih lagi kursus. Tapi mungkin ada satu strategi atau cara saran dari Pak Jarwo buat putri saya. Namanya Safira. Sekarang dia lagi belajar voice over Pak Jarwo. Kita semua ini loh fansnya Pak Jarwo Betari loh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siapa yang mau jawab? Kamu duluan, Betari. Oke, kalau target aku sih ke depannya. Target ke depannya masih banyak banget. Yang pun segini mah masih belum lah, masih belajar juga. Ya walaupun alhamdulillah ya dari kerja keras dari nol, casting bolak-balik sudah mulai ada hasilnya, tapi tetap kita tidak boleh merasa puas diri, harus selalu belajar lagi, harus selalu berkarya lagi gitu. Ya, jadi yang pertama yang target aku sih paling aku pengen main film karena belum pernah nih main film nih di layar lebar nih gitu. Belum pernah ngerasain, jadi pengen banget berkarya di film.
Terus yang kedua juga aku kan baru mulai kegiatan YouTube nih. Ya mudah-mudahan aja dari YouTube ini biar kayak Om Jarwo nih gitu kan, jadi YouTuber gitu. Nah, itu target yang kedua. Yang ketiga ya yang pastinya pengen apa ya? Ya dari karya-karyaku semua, pekerjaanku pengen ya udah bisa membuahkan hasil dari hasil kerja aku nih, misalkan ya bisa beli rumah lah atau mobil gitu buat orang tua gitu sih, kayak gitu mungkin ya gitu targetnya. Target nikah kapan? Nah, yuk. Ya, Tari mau nikahnya tahun berapa, kapan? Gimana? Hari ini Pak Jalal syuting kan Pak Jalal yang nyariin calonnya. Syuting bersetiap hari ketemu syuting para pencari Tuhan ya. Tapi nggak pernah ada yang nganter cowok atau apapun di lokasi syuting Betari. Makanya ini agak misterius. Siapa sih calonnya? Pernah saya tanya. Betari ada Om, cuma orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Nikahnya kapan? Pokoknya nggak pacaran, nggak. Pokoknya saya mau langsung ngajak nikah aja. Jadi kalau ada cowok yang mau ini pacaran pasti akan ditolak mau Betari. Kalau mau langsung nikah, insya Allah akan diterima. Kok Om yang promosi? Iya Betari, kalau pacaran capek ya. Kalau pacaran capek ya. Capek Om, ngebucin mulu. Iya, tadi pertanyaan yang kedua tadi soal face over ya. Saya memang ya betul. Ya. Iya betul, mengenai voice over buat putri saya tuh dia sedang kursus sekarang namanya Safira, ingin mengembangkan, mungkin minta masukan nasihat dari Bapak. Terima kasih. Iya, saya memang latar belakangnya bukan dari apa ya, pengisi suara gitu ya. Sekarang kita bisa belajar mungkin nggak hanya kepada ya kursus itu bagus, kemudian kan bisa belajar lewat Google segala macam juga ada untuk referensi-referensi yang lain juga bisa dipelajarin juga Ibu. Dan Ibu sebagai orang tua juga terus ya pasti akan menjaga bagaimana supaya anaknya bisa paham apa yang dimaksud dengan yang dia lihat gitu. Saya pikir dalam kursus juga udah bagus Ibu. Kursus sudah bagus, tinggal nambah referensi-referensi yang lainnya, misalnya ya untuk nyari pengalaman. Sekarang ini apa ya, dunia face over juga banyak juga kok yang punya peluang seperti iklan, kemudian juga voice over, apalagi ya, suara angin enggak? Itu Om kayak terjemahan kartun luar negeri, kita Indonesia diterjemahin, translate gitu. Pakai dubbingnya suara Indonesia. Kalau anak kita punya bakat, udah Bu, terus aja didorong supaya anak kita itu juga senang apa yang menjadi fashionnya dia. Kemudian juga insya Allah kalau kita orang tua yang penting bagaimana supaya anak kita itu menjadi sesuatu nantinya yang baik lah. Amin. Ya, Pak Jarwo. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Pak Jarwo. Terima kasih. Sama-sama. Iya, sama-sama Ibu. Oke guys, itu dia. Wah, itu dia. Semua yang udah nanya-nanya dan udah dapet pencerahan juga dari Om Jarwo. Semoga hatinya semakin terbuka dan semakin mendapat penerangan jalan, semakin tahu yang sudah menemukan passionnya, sudah tahu mau kemana dan harus apa. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan gitu. Oke, mungkin dari Om Jarwo ada message untuk kita semua gitu. Singkat aja sih, tetap semangat dalam melakukan sesuatu, semangat dalam belajar, kemudian jangan cepat putus asa, kemudian kerja keras, fokus apa yang kamu tuju, itu aja sih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada salah. Foto bareng dulu kali ya Om. Ya. Assalamualaikum.
Foto bareng dulu kali ya, Om. Oke, foto bareng. Di mana? Di Ancol jauh, di sini aja ya. Vio, maybe, iya. Di on kamera semua dong. Iya, on kamera yuk. Boleh. On kamera semua. Udah semua? Yaudah ya, coba kita foto ya. Ada 2 slide. Slide 1 dulu. Wah, 1, 2, 3. Sekali lagi, slide yang kedua. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Om. Oke. Punten bentar sama Om Jarwo. Vio mau puterin satu video nih. Mau minta saran gitu ya. Apakah Vio bisa improve acting, bisa masuk ke dunia acting atau enggak dengan ini, atau apa yang harus Vio tambahkan nih dari video tersebut gitu ya, ekspresinya kah, apanya kah gitu ya. Boleh coba tayangin videonya Vio, coba. Bentar, aku Mana? cari dulu bentar, mana ya videonya ini. Yang jelas jangan videonya Ariel ya. Enggak. Ini TikTok sebenarnya. Iya, aduh TikTok aku banyak sekali. Oh, di TikTok juga Viola. Oh, aku di TikTok. Yo, ke Vio TikTokers ternyata. Iya. Tapi salah satunya ini ya. Oke, jadi gitu Om. Jadi ceritanya kita senang nih sama seseorang, ternyata orang itu nggak seperti yang kita inginkan gitu, nggak sesuai ekspektasi lah atau kayak gitu. Nah, masuk nggak Om ekspresinya Om? Apa kurang? Udah masuk. Udah masuk ya Om. 6.000 view kok, itu udah 6.000 view. Berarti yang penting video kayak gitu. Udah punya keberanian untuk berekspresi di depan kamera, itu yang paling penting, keberanian. Itu kuncinya. Mantap. Soal jelek bagus itu relatif lah, yang penting punya keberanian. Itu aja. Oke. Thank you Ya. Om. Berarti bisa ini casting ini para pencari Tuhan. Sementara jangan ikut dulu deh. Kita belum ketemu Tuhannya. Oh iya. Siap. Sini. Bisa nanti sama si Betari itu tak bantuan. Ya. Oke, Viola. Semuanya terima kasih. Oke, semuanya thank you. Makasih Terima banget kasih, sudah Om. Thank you. Sehat selalu. Oke. Terima kasih Thank Pak you, Untung. sehat Selamat selalu. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.